Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi Bu. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Baik, Bu. Ibu juga baik. Gimana eh, coronanya? Apa yang menghambat? Nggak bisa keluar, Bu. Nggak Iya, ada di rumah jajan, aja. Bu. Nggak ada jajan, Bu. Iya, nggak boleh jajan sembarangan juga. Kan di rumah udah disiapin makan. Eh, Sekretaris, siapa yang nggak hadir hari ini? Satu orang Bu, si Kesia. Kemana dia? Ikut lomba model Bu. Nah, bagus itu. Itu harus dijadiin motivasi ya, harus berprestasi, walaupun di non-akademis. Nah, jadi kita mulai ya. Uh, ada yang tahu hari ini materi kita apa? Nggak tahu Bu. Nggak ada yang belajar ya? Ya, Bu. Malas sekali, Bu. Janganlah malas-malas. Kan udah mau naik-naikkan kelas, masa malas? Jadi hari ini materi kita itu bentuk-bentuk badan usaha. Ibu berharap setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan berbagai bentuk badan usaha dan memaparkan karakteristik masing-masing bentuk badan usaha itu. Nah, jadi yang pertama, ada yang tahu apa itu badan usaha? Perusahaan Bu. Ya, yang lain. Nggak ada yang tahu apa itu badan usaha. Lain kali materinya dipelajarin ya. Jadi, badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Jadi, badan usaha itu seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Tuh, kan? Lalu, apa sih yang membedakan? Yang tahu Ibu kasih tambahan poin ya. Nggak tahu Bu, Nggak ada yang belum tahu. belajar. Jadi yang membedakan itu badan usaha merupakan suatu organisasi yang dengan mempergunakan faktor-faktor produksi berusaha mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah tempat di mana faktor-faktor produksi itu dipadukan untuk memproduksi barang atau jasanya. Jadi istilahnya kalau perusahaan itu ada tempatnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ada apa aja sih bentuk-bentuk badan usaha itu? Jadi yang pertama itu ada perusahaan perseorangan atau bisa disingkat dengan PO. PO itu perusahaan yang dimiliki suatu individu dalam prakteknya
Dalam prakteknya, badan usaha ini kebanyakan merupakan perusahaan keluarga. Nah, badan usaha ini dipimpin oleh pemiliknya. Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap hutang-hutang perusahaan kepada pihak lain. Jadi ciri-cirinya itu, perusahaan perseorangan itu dia relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawabnya nggak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Lalu tidak ada pajak, yang ada hanya pungutan dan retribusi. Lalu seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Nah, selanjutnya ada perusahaan perkongsian, di mana ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, firma atau disingkat FA. Nah, firma itu suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Jadi sifat dan ciri-cirinya itu apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, orang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa izin anggota yang lain. Nah, selanjutnya, selain firma, ada juga persekutuan komanditier atau yang biasa disebut CV. Nah, kalau CV itu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri CV itu yang pertama sulit untuk menarik modal yang udah disetor. Yang kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Yang ketiga, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Nah, selanjutnya ada bentuk perusahaan yang lain atau bisa disebut perusahaan perseroan terbatas. Nah, perusahaan perseroan terbatas atau PT merupakan suatu kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi berbadan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akte notaris di mana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya menerangkan mengenai tujuan pendiriannya, saham yang dikeluarkan, dan lain-lain. Nah, perseroan terbatas ini merupakan suatu badan hukum karena memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Jadi ciri-cirinya itu, yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup PT ada di tangan pemilik saham. Nah, adapun macam-macam perseroan terbatas. Yang pertama itu ada PT tertutup. Perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar sembarangan. Nah, yang kedua ada PT terbuka. Kalau PT terbuka itu di mana saham perusahaan boleh diberi dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjualbelikan ke masyarakat. Ya, lalu selanjutnya ada PT domestik. Kalau PT domestik itu PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasionalnya di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Jadi maksudnya dia
dia berdiri dan kegiatan operasionalnya itu di Indonesia gitu kan. Selanjutnya ada PT asing. PT yang didirikan di negara lain dengan aturan hukum yang sesuai di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negeri berbentuk PT harus tunduk terhadap aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada PT perseorangan. Kalau PT perseorangan itu PT yang sahamnya telah dikeluarkan hanya dimiliki Kenapa bisa nggak suka belajar? Kan ini kewajiban kalian. Kasihan dong orang tua kalian udah bayar uang sekolah mahal-mahal, tapi kaliannya malas belajar. Capek, Bu. Emang disuruh ngapain di rumah? Bisa capek. Kan udah tugasnya siswa dan siswi untuk belajar. Yaudah, Ibu yang kasih contoh ya. Jadi yang pertama itu di PT tertutup itu contohnya Sinarmas. Sinarmas Group. Nah, di PT terbuka itu contohnya BRI. Di domestik Nah, di PT perseorangan itu ada PTBA atau PT Bukit Asam. Nah, selanjutnya bentuk badan usaha selanjutnya ada BUMN. Ini BUMN adalah perusahaan pemerintah yang digolongkan kepada dua golongan utama. Jadi BUMN itu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan perusahaan daerah. Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat dapat dibedakan dalam beberapa bentuk badan usaha seperti Perjan, Perum, dan perusahaan perseroan terbatas milik negara. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi merupakan singkatan dari ko atau co dan operasi atau operation adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi mensejahterakan kesejahteraan bersama. Sampai sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, boleh. Kenapa kita perlu mempelajari badan usaha ini, Bu? Yang lain ada yang bisa jawab pertanyaan Mutia? Supaya pintar. Ya, bagus ya. Yang lain? Yang lain ayo dong, mana ini? Jadi, kenapa sih kita perlu belajar tentang badan usaha ini? Jadi, kan kalau misalnya kalian tamat nanti, kalian kerja di suatu perusahaan. Jadi, kalian tahu bentuk usaha dari perusahaan kalian itu apa. Jadi, ketika ditanya, kalian jadi tahu itu apa. Terus kalian mengerti perbedaannya itu apa. Gitu. Dia udah paham?
Paham, Bu. Coba Makasih, diulangi lagi, Bu. Coba Mutia jelasin apa yang Ibu bilang barusan. Temannya tadi nggak dengar. Ini Bu, kenapa kita perlu mempelajari tentang badan usaha? Karena harapannya nanti setelah tamat ini kita tuh dapat bekerja di badan usaha yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada berbagai macam badan usaha. Jadi nanti ketika kita sudah bekerja tentu kita harus dapat nih mengetahui kira-kira karakteristik dari perusahaan yang tempat kita bekerja itu bagaimana. Seperti itu, Bu. Bagus ya Mutia. Mutia dapat nilai tambahannya. Yang lain ada yang mau bertanya? Pas, Bu. Pas. Jadi ada tugas. Sebelum kita tutup, ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah kalian cari contoh-contoh perusahaan dan kalian golongkan bentuk-bentuk usahanya. Dikumpulkan melalui email ya. Belum ada email, Bu. Baik, Bu. Diusahakan. Lalu adanya apa? WhatsApp, Bu. WA, Bu. Facebook, Bu. FB. Facebook. Instagram, Bu. Instagram daftarnya dari mana kalau nggak ada email? Nggak tahu. TikTok, Bu. TikTok. Dari TikTok aja, Bu. Oh, Pilih kalau Facebook. kalian mau buat video Kalau juga Bu. boleh dijadiin video. Dah, sampai sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Salam sehat, Bu. Silakan partisipannya. Oke, baiklah. Saya partisipan dari Asya. Keunggulan dari presentasi Asya tadi di awal ada salam, terus ada nanya kabar, ada absen, terus ada tujuan pembelajaran, terus tadi ada apresiasi poin